Oke, alhamdulillah. Malam jam berapa nih? Jam 7 tiba di Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, ternyata beda dengan Masjid Agung Semarang. Alhamdulillah saya disambut sama Ustadz Beni. Alhamdulillah sudah diterima. Terima kasih sudah diajak ngobrol. Kita nggak terasa ngobrol udah hampir 1 jam. Alhamdulillah kalau saya kesini saya udah punya abang. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bukunya. Tapi insya Allah dalam membangun masjid juga emang perlu open mind. Gitu. Ya, Artinya nggak cuma membangun masjid, tapi wakaf itu bisa dengan bentuk lain selain masjid. Dan alhamdulillah tadi kita udah ngobrol banyak ya. Alhamdulillah. Oke, Ustaz, terima kasih. Jazakallah. Seringkali orang dengarnya Denny. Orang dengerin Beni, padahal Beni. Makanya tadi seperti itu. Alhamdulillah deh kalau begitu. Berarti referensi dari Ustadz Beni, kalau saya kesini nanti harusnya ke Demak juga ya nih, Masjid Agung Demak ya. Masjid Agung Demak sama Masjid Agung Semarang. Masjid Agung Semarang. Di kalau Johar, dekat pasar Johar, daerah Kauman Semarang itu. Daerah Kauman ya. Iya. Siap. Itu juga termasuk salah satu titik-titik masjid sejarah. Apa namanya? Yang tanah wakaf produktif tadi ya? Iya. Sini itu pemilik tanahnya Masjid Agung Semarang. Siap. Ada sejarah kelam pengelolaan masjid. Ini ditukar guling dengan tanah. Ya bisa kalau secara matematik itu sih oke. Dalam arti dari 119 hektar ditukar jadi 250 hektar. Tetapi kenyataannya enggak, entah karena kekurang telitian atau apa, itu bermasalah dalam artian ada sertifikatnya ada, tanahnya enggak ada. Masya Allah, luar biasa. Ya sering lah. Orang main berkas aja ya. Ya nggak tahu lah, itu salah satu sisi kelam. Ya. Manajemen ya nggak usah terlalu banyak dengket, tapi kedepannya ini yang perlu kita jadikan pelajaran, hikmah apa yang kita itu 1997-98an itu proses panjang sejak 1970-an atau 80-an itu masyarakat berproses untuk mengembalikan tanah wakaf itu.
prosesnya panjang, dari hukum, dari politik, semua dimainkan. Selesai? Yes, 70 sampai 90. 20 tahun perjuangan. Luar biasa. Itu. 90-an mendekati akhir, menjelang 2002, tahun 2000 itu direncanakan mengambil sebagian tanah untuk dibuat Islamic Center. Nah inilah sekarang jadinya Masjid Agung Jawa Tengah. Luar biasa. Ini kantor DKM-nya. Apa sih istilah di sini, Seth? Badan pengelola. Badan pengelola. Badan pengelola. Kalau kepengurusan secara keseluruhan itu ada disebut badan pengelola. Tapi untuk operasional teknis kebijakan itu di pelaksana pengelola. Itu pengurus, mereka pengurus. Itu istilahnya pengurus. Nah, berarti pengurus di bawah badan pengelola. Ya. Kantornya di sini juga? Badan pengelola itu ada 3 unsur. Pertama pembina, itu gubernur dan wakil gubernur. Oh, baiklah. Dewan pengawas itu ada instansi, ada tokoh yang dituakan di situ untuk mengawasi kebijakan. Siap. Kemudian ada Dewan Penasihat Pertimbangan. Ini isinya tokoh-tokoh dari ormas, dari umat Islam sendiri. Baik. Kemudian pelaksana pengelola. Ini yang lebih banyak di operasional kebijakan. Dari pelaksana pengelola ini mengangkat tenaga sekretariat. Ini salah satunya saya. Yang di sini juga ya? Yang tiap hari mengurusi manajemen operasional. Dari jam 8 sampai jam 4? Yang sekretariat jam 8 sampai jam 4. Ada beberapa bagian 24 jam. Luar biasa. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Iya, betul. Itu. Karena kalau sebesar ini pasti urusannya banyak. Ini luas banget soalnya. Kalau kayak hotel ini ya 24 jam. Kalau dulu ini masa pandemi kita lihat atur ulang manajemen, paling kalau ada tamu berarti kita buat 24 jam. Tapi kalau nggak ada tamu paling 2 shift sampai jam 11. Pengelola hotel berarti kantornya beda ya? Beda. Dekat hotel berarti ya? Di hotelnya langsung. Oh. Di Masjid Agung Jawa Tengah ini luasnya kurang lebih awal itu 10 hektar. Ada penambahan sana sini baik pembelian baik dari provinsi mungkin sekitar 12 hektar kalau total sekarang. Wow, dahsyat. Sejak awal dibangun dikonsep untuk menjadi masjid yang mandiri. Makanya sejak awal sudah dibangunkan fasilitas pendukung kayak hotel, wisata, kuliner. Oh, ada wisatanya juga? Ada. Di dalam 12 hektar ini? Ya. Oh, gitu. Baik. Luar biasa. Ya. Berarti ini sholatnya di atas ya? Di ruang utama. Itu untuk ibadah utama sholat di lantai pertama sih, cuma orang-orang kadang nyebutnya lantai 3. Oh gitu. Berarti ini kalau pagi ini rame ruangan ini? Pagi jam kerja rame. Ya sekitar 15 sampai 20-an yang di sini. Luar biasa. Ini udah model kantor bener ini. Ke sekretariat total pegawai hampir 100, sekitar 90-an kalau nggak salah. Dahsyat. Dan itu salary-nya bulanan? Bulanan. Itu yang tenaga tetap, ada tenaga kita perbantukan pihak ketiga itu untuk tenaga kebersihan. Nah, dulu pernah kita konsepkan dengan tenaga internal, kita gaji sendiri, tapi kadang manajemen kewuh-kewuhnya itu kadang ibaratnya mereka standarnya kurang. Makanya daripada kadang kita mengingatkan susah, kita pihak ketiga. Betul. Pihak ketiga aja. Ibaratnya ngebuk atau mengingatkan itu lebih nggak ada beban juga. Iya betul. Karena ya emang dulu kita penataan manajemen ini bertahap, ya step by step lah untuk pengelolaan yang lebih baik. Berarti cleaning service 24 jam? Nah, paling 2 shift, tapi 2 shift, paling enggak sampai isya. 2 shift sampai malam ya? Nah,
Yang Sampai security lu kayaknya kegiatan. 24 jam ya. Security 24 jam. Tapi security-nya di dalam ya? Di luar ada nggak? Di luar ada. Ada ya? Ya, Yang patroli? tinggal posnya nanti. Baik, baik, baik. Bergilir. Gitu. Asik juga ya. Ini keren. Karena jujur saya kalau ketemu masjid, lihat DKM punya kantor seperti ini surprise. Jadi konsen ngurusin masjid gitu. Karena kemarin saya muter-muter Jakarta, masih banyak loh masjid yang pengurusnya mana? Waduh nggak pernah datang. Masih banyak kayak gitu. Padahal masjidnya keren-keren loh. Kalau pengurus sih mungkin nggak tiap hari, cuma ya Iya. tadi kita Ada pelaksana tugas harian. harian. Iya, sudah diamanahi. Artinya kan ada yang ngawasin harian juga, itu udah sangat bagus sih. Kalau pengawasan dari pengurus ya boleh dibilang 24 jam, artinya mereka walaupun secara fisik nggak hadir di sini, laporan tiap hari kita ada melaporkan langsung ke pengurus sesuai Siap. bidangnya. Itu penting itu. Terus ini penyewaan ruangan ini ya. Salah satunya itu. Gitu. Jadi pemasukan masjid banyak dari ini ya, dari area sini saja ya. Dari internal. Hotel, penyewaan, gedung pertemuan, wisata, menara, parkir, ada kita sewakan pujasera, petokoan, Oh yang sana, saya tadi parkir di sana, saya salah parkir. depan. Ya harusnya di bawah sini ada ya. Saya lihat Ada tadi. basement. Itu pujasera berarti orang ke situ nyewa. Ya, masyarakat sih. Masyarakat. Ya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, ya mereka mensewa sini ada sesuatu aturan. Kalau rumahnya Ustadz Benny di mana? Jauh dari sini. Kalau saya asli Demak. Demak itu masih sejaman ya? Ya lebih deket sih Lebih deket ya? daripada Masjid Demak. Berarti besok ini udah bisa wisatanya udah buka ini, wisata masjid sini. Rame nggak biasanya? Kalau hari kerja gini enggak ya? Besok Jumat, insya Allah lumayan ramai. Lumayan rame ya? Jumat, Sabtu, Minggu. Pengen juga. Siap. Ini nginep di mana? Nah ini rencana mau nginep di sini. Biasanya saya sama istri sama anak-anak kita buka tenda. Oh gitu. Nah sekarang saya mau izin nih sama Ustadz Benny nih. Saya diizinkan buka tenda, kalau diizinkan di mana? Kalau nggak diizinkan, saya minta saran deh gimana supaya bisa istirahat malam ini. Saya rencana sih besok masih muter-muter Semarang. Lusa mungkin atau besok malam lanjut perjalanan ke Jogja. Kalau tenda di luar kondisi kayak gini nggak saya rekomendasikan. Siap. Kalau tempat luas, terang luas. Tempat luas ya. Dalam artian dengan parkir di sini mau sampingnya tenda, insya Allah luas. Ada tempat lah itu. Cuma ya tadi kondisi hujan sih nggak saya rekomendasikan. Nggak rekomendasikan. Itu. Karena anak-anak tuh happy aja sih sebenarnya tuh. Dia pengen banget kan. Tapi ada referensi yang lain. Rekomendasi. Dalam artian hotel kita ada. Hotel yang nanti di dalam kompleks ini ya. Saya belum lihat sih gedungnya yang mana itu. Saya tadi lewatin ini Ustaz, kayak tower tinggi gitu. Tower tinggi. Tapi di bawahnya kayak lebar, kayak kantor gitu. Itu apa itu? Di situ menara, namanya Menara Al-Husna. Menara Al-Husna. Al-Husna. Oh Al-Husna. Nah, itu ketinggian 99 meter. Di situ ada 5 lantai. 5 lantai. Gedung yang bawah itu 5 lantai. Enggak. Keseluruhan sampai ke menaranya. Yang efektif cuma di 5 lantai. Total. 1 2 3 18 19. Siap. Yang efektif. Di lantai 1 itu ada tiketing untuk sekretariat untuk penjualan tiket untuk wisata. Oh, orang kalau wisata di masjid ini beli tiketnya di bawah menara itu. Nah, di menara. Oh, baik. Karena kalau masuk masjid kita nggak ada, ya paling parkir aja gitu. Ya, karena kita nekat masuk masjid kok di tiket. Walaupun di beberapa masjid luar negeri ya ada tiket. Cuma ya tadi atau masuk masjid aja, walaupun banyak juga yang masuk nggak ibaratnya ya cuma untuk jalan-jalan, untuk olahraga, untuk kegiatan sosial lah gitu. Yang jelas parkir itu kan tiket ya.
boleh dibilang ketiga. Boleh dibilang. Siap. Cuma kan fungsionalnya ya lebih banyak untuk pemanfaatan parkir aja. Itu kalau dari tiga. Kalau hotel berarti saya reservasinya di mana, Ustaz? Di website atau? Langsung ke sana aja nggak masalah. Atau nanti saya telepon kan. Oh, siap. Ya udahlah, saya ikut saran aja. Kalau hotel monggo, tapi kalau ibaratnya lesehan atau di bagaimana di masjid nanti komunikasi aja dengan security. Oh, siap. Gitu. Monggo silahkan. Kalau ya tadi kalau hotel ya artinya ya amal usaha yang sebenarnya sih untuk kembali lagi ke masjid. Kembali lagi ke masjid. Betul. Untuk masalah istirahat tadi. Alhamdulillah ini jam 7:30 kita udah tiba di Masjid Raya Jawa Tengah. Tadi ngobrol 1 jam sama DKM ya. Sekarang kita udah tiba di tempat untuk bikin, ini lokasinya di depan masjid sih, agak ke pojok. Kita mau bikin tenda, mau istirahat dulu. Besok soalnya saya ujian ini, jadi harus cepet-cepet terus belajar. Belum belajar soalnya. Oke. Assalamualaikum. Tadi tibanya sih maghrib. Ngobrol bareng DKM-nya cukup lama, 1 jam lebih ya. Kemudian kita muter-muter jalan-jalan. Ini sekarang kita lagi di halamannya masjid. Ini nih, yang ini nih. Ini menaranya masjid. Jadi agak jauh ke sana memang. Memang dia punya kawasan luas ya. Masjid Agung Jawa Tengah. Luas ini. Oke, bawa aja ke sana. Jadi ini kita nih di halamannya nih. Ini ada miniatur Ka'bah buat manasik haji. Mobil kita parkir di sini. Ya, kita nggak mau terjadi kebocoran lagi, jadi kita bungkus pakai bajunya. Untung bajunya kita bawa terus ya. Kalau bajunya mah aman, memang di air. Tenda sudah selesai dipasang. Sekarang lagi masak-masak. Kita mau masak dulu. Udah jam berapa nih? Udah jam sudah jam 10 belum makan. Saya juga harus belajar, besok ujian. Ini tendanya modelnya begini ya. Ini merek Kotrek. Merek yang cukup recommended ya. Innernya polyester double layer, jadi nggak panas. Kemudian lantainya ikan terpal, jadi lantainya pun polyester, jadi insya Allah anti air. Kalau hujan deras kita aman. Oke, siap masak dulu. Yumna ngapain? Kita masak dulu. Enak, sini dong. Ngapain sih? Penasaran sama kompor. Oke.